pandemi belum juga berakhir, dan pandemi ini sebagaimana kita ketahui berdampak sangat serius terhadap kondisi perekonomian dan keuangan negara maupun saya kira Pemprov DKI, sehingga sulit kemudian untuk menjelaskan bagaimana DPRD bisa mengusulkan angka-angka anggaran untuk kegiatan mereka dengan begitu fantastisnya di tengah keterbatasan yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini. Yang memiliki saudara, keluarga, tetangga, rekan, teman yang kehilangan pekerjaan dan juga yang mengalami potongan gaji. Di tengah ini semua, pada saat ada usulan kenaikan RKT dengan angka yang sangat signifikan tersebut, kami mempertanyakan bukan hanya urgensinya, tapi etikanya. Gajinya nggak naik, Mas. Jadi itu saya kira orang keliru ya menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar. Gitu. Bahwa DPR nggak naik gajinya, tetap yang kita naikin adalah kegiatan kita dengan masyarakat. Misalnya gini, sosper, sosialisasi perda, itu kita dengan masyarakat, dan masyarakat yang tadinya jumlahnya menjadi 100, terus kita tambahkan ke menjadi 150, kemudian seluruh kegiatan ya, itu kegiatan dengan masyarakat bukan dengan DPRD. DPRD-nya nggak ada kenaikan. Ada kenaikan anggaran untuk rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta sebesar 888,7 miliar rupiah untuk tahun 2021 dari tahun lalu senilai 152,3 miliar rupiah. Gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD juga naik 34%. Pendapatan atau gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan 8,38 miliar rupiah dalam setahun pada 2021 mendatang. Jika dibagi 12 bulan, maka setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar 698,6 juta rupiah per bulan. Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses. Jika dibandingkan dengan DPR RI, berdasarkan informasi yang ditelusuri, setiap bulan anggota DPR RI sedikitnya mendapatkan gaji 54 juta rupiah. Meski gaji pokok anggota DPR RI itu hanya berkisar 4 juta hingga 5 juta rupiah, tetapi mereka menerima beragam tunjangan jabatan. Tiap bulannya berbagai tunjangan yang diterima anggota DPR RI yaitu tunjangan istri, besarnya 10% dari gaji pokok, tunjangan anak, maksimal 2 anak masing-masingnya 2% dari gaji pokok, uang sidang, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan PPH. Anggota DPR RI juga menerima tunjangan lain, yaitu tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan listrik dan telepon, dan asisten anggota. Dengan demikian, jika ditotal gaji pokok dan seluruh tunjangan itu, Ketua DPR mendapatkan gaji sedikitnya 67 juta rupiah, Wakil Ketua DPR sebesar 62 juta rupiah, dan anggota DPR sebesar 54 juta rupiah. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan uang pemeliharaan rumah dinas, fasilitas kredit mobil, hingga insentif dinas luar kota yang jumlahnya bervariasi tiap daerah. Sementara itu, berdasarkan rancangan anggaran rencana kerja tahunan atau RKT DPRD DKI Jakarta, tiap anggota diusulkan mendapatkan gaji sebesar 8,38 miliar rupiah per tahun atau 698,6 juta rupiah per bulan. Besaran itu termasuk pendapatan langsung dan tidak langsung. Pendapatan langsung meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras. Kemudian tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan transportasi. Jika ditotal, pendapatan langsung yang diterima tiap anggota DPRD DKI Jakarta tiap bulan sedikitnya sebesar lebih dari 173 juta rupiah dalam usulan itu. Sebagai perbandingan, pendapatan langsung anggota DPR RI sedikitnya hanya sekitar 54 juta rupiah. Angka ini jauh lebih kecil dari usulan gaji anggota DPRD DKI. Selain itu, mereka memperoleh pendapatan tidak langsung, diantaranya uang kunjungan dalam provinsi, kunjungan luar provinsi, dan kunjungan lapangan komisi. Pendapatan tidak langsung lainnya seperti tunjangan reses per tahun, bimbingan teknis sekwan luar daerah, dan bimbingan teknis fraksi luar daerah. Ada pula uang kegiatan sosialisasi dan reses.
Dengan demikian, jika ditotal seluruhnya, seorang anggota DPRD DKI Jakarta bisa menerima gaji sebesar 8,38 miliar rupiah dalam 1 tahun. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Karus mengatakan, pada situasi normal, keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan, lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat. Lucius mengatakan anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya. Tapi jika wakil rakyat justru hilang dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk menaikkan gaji bagi mereka. Terkait hal tersebut, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar mengatakan bahwa DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut. Ia mengatakan DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran itu karena keadaan ekonomi saat ini masih kritis akibat pandemi COVID-19. DPW PSI DKI Jakarta telah memerintahkan fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk menolak usulan anggaran tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan atau RKT DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, anggaran sebesar 888,6 miliar itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama 1 tahun. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan anggaran tersebut masih berbentuk draft usulan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu memastikan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPRD DKI dalam APBD 2021. Menurutnya, kenaikan APBD berupa kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga DKI Jakarta heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi COVID-19. Menurut beberapa warga, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam 1 tahun terakhir menjabat. Bahkan selama pandemi COVID-19, seperti merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya. Anggota DPRD DKI minta kenaikan gaji, 698,6 juta rupiah per bulan dinilai rakyat terlalu berlebihan. Jika dibandingkan dengan gaji DPR RI, usulan pendapatan DPRD DKI jauh lebih tinggi. Usulan ini pun menuai kritik dari pengamat. Mereka minta anggota dewan tak hanya makan uang rakyat, tapi bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.